Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, penilaian terhadap sesuatu menentukan penerimaan terhadap hal tersebut. Jadi kalau penilaian itu dia tidak tepat, otomatis penerimaannya akan salah juga. Renungan pagi ini diberi judul Cara Baru Menilai Orang. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang kelima, ayat yang ke-16 berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Beberapa waktu lalu seorang peminta-minta di jalan kembali viral. Siang hari orang ini kelihatan lumpuh, berjalan pakai tangannya, tapi malam hari menjelang malam, waktu ada orang yang tiba-tiba datang menjemput, gitu ya, pengendara motor, dan tiba-tiba juga orang yang tadinya sepanjang hari jalan pakai tangan, tiba-tiba bisa naik ke atas motor, kakinya ternyata ada. Padahal tidak sedikit orang yang sudah iba gitu ya, waktu dia minta sedekah orang kasih karena fisiknya yang dianggap lumpuh itu. Tapi ternyata tidak. Nah, penilaian kita umumnya dilakukan berdasarkan pengamatan luar secara fisik. Dalam pengalaman Rasul Paulus, pengamatan luar juga termasuk melihat orang lain berdasarkan kacamata Taurat. Pelaku hidup kudus adalah orang-orang yang cinta Taurat, yang melakukan Taurat dengan segenap hati, dengan ketaatan yang harus bisa dilihat orang lain. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, cara penilaian seperti ini sebelumnya dia gunakan. Tapi cara pandang dan penilaian Paulus berubah setelah cara pandangnya terhadap Yesus Kristus berubah juga. Kalau sebelumnya Paulus menilai Yesus Kristus sebagai pengajar bidat, ini rabi yang mengajarkan bidat Yahudi. Sekarang dia meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi. Perubahan penilaian ini sangat jauh mempengaruhi cara pandang Paulus, termasuk seperti yang tadi kita baca bersama dalam menilai orang lain. Hari ini saudara, banyak orang kecewa karena dinilai salah, bahkan terlanjur dihakimi sehingga muncul kepahitan dalam hati. Bahkan gereja bisa terbelah-belah karena penilaian yang semena-mena. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang sudah memakai cara pandang baru, penilaian kita bukan lagi hanya berdasarkan hal-hal lahiriah. Mari saudara, kita menilai menembus jiwa berdasarkan pimpinan penilaian Roh Kudus. Saudara, sekali lagi penilaian yang keliru mendatangkan perpecahan. Tapi penilaian berdasarkan pimpinan Roh Kudus mendatangkan sukacita dan persekutuan yang makin erat. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mohon ampunan daripada Tuhan karena kami sering salah memandang orang lain, bahkan saudara seiman kami. Kami mohon ampunan Tuhan dan kiranya kami mau terus belajar Tuhan. Kami bisa diarahkan Roh Kudus untuk terus belajar, untuk melihat tidak secara lahiriah tetapi secara pimpinan Roh Kudus. Engkau mengarahkan dan kami boleh mendapat kepekaan dipimpin Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin.
Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.